Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Rizky Ramadan. Eh, saya berasal dari kelas TPD dengan NIM 2201160. Di sini saya akan menjelaskan tentang besaran gelombang. Pertama, abstrak. Praktikum besar gelombang bertujuan untuk memahami konsep dasar gelombang, mengenal dan memahami besaran gelombang, dan menganalisis besaran-besaran gelombang. Alat yang digunakan dalam percobaan kali ini adalah PET Colorado Simulation, yaitu simulasi yang digunakan untuk praktikum fisika. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada praktikum ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa gelombang adalah getaran yang merambat parameter gelombang yang umum, yaitu amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat merambat gelombang. Adapun kata kunci yaitu gelombang, amplitudo, periode, dan frekuensi. Lanjut, bab 1 ialah pendahuluan. Latar belakang. Gelombang adalah getaran yang merambat baik melalui medium ataupun tidak melalui medium. Perambatan gelombang ada yang memerlukan medium, seperti gelombang tali melalui tali, dan ada dua yang tidak memerlukan medium, berarti bahwa gelombang tersebut dapat merambat melalui vakum atau hampa udara, seperti gelombang listrik, magnet, dapat merombak dalam vakum. Perambatan dalam medium tidak diikuti oleh perambat media, tapi partikel-partikel medium akan bergetar. Perumusan matematika suatu gelombang dapat diturunkan dengan peninjauan pendaratan suatu pulsa dilihat dari ketentuan pengulangan bentuk gelombang. Di bagi atas, periodik dan gelombang non-periodik berdasarkan sumber getarannya, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Adapun tujuannya yaitu pertama memahami konsep dasar perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, menganalisis besaran-besaran gelombang. Permasalahannya yaitu bagaimana memahami konsep dasar perambatan gelombang. Yang kedua, bagaimana mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Yang ketiga, bagaimana menganalisis besaran-besaran gelombang. Bab 2, besaran gelombang. Gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya berdasarkan arah getar dan arah rambat gelombang. Diklasifikasikan menjadi dua, yaitu transversal dan longitudinal. Transversal sendiri ialah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arahnya searah dengan arah getarnya. Gelombang longitudinal sendiri terdiri dari rapatan dan rendangan. Bisa dilihat ini adalah salah satu dari dua jenis gelombang, yaitu gelombang transversal. Lanjut. Pada umumnya gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Fungsi sinusoidal sendiri yaitu Y 2 kurung X, T tutup kurung YM sin 2 kurung KX min omega T min Pi tutup kurung. Keterangannya yaitu Y sama dengan gerakan partikel yang dimana satuannya adalah meter, YM adalah amplitudo yang dimana satuannya adalah meter, KX min omega T plus Pi sama dengan fase gelombang yang dimana satuannya adalah sudut atau radian. Pi adalah fase awal di mana satuannya adalah derajat atau radian. Omega sama dengan frekuensi sudut di mana satuannya radian per second. Dan K adalah bilangan gelombang yaitu M-1. Fungsi sinusoidal tersebut terdiri dari variabel-variabel yang mana merupakan besaran atau parameter gelombang. Parameter gelombang yang umumnya diantaranya yaitu adalah amplitudo, adalah simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. Fase gelombang Kx min omega t plus pi selama perambatan. Panjang gelombang jika ditinjau dari gelombang transversal, panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan. Sedangkan jika ditinjau dari gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara dua rapatan dan dua renggangan yang saling berdekatan. Adalah jumlah putaran sudut yang ditempuh satu titik periode. Titik periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk melakukan suatu kali putaran. Frekuensi sendiri ialah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detik. Cepat rambat gelombang ialah panjangnya jarak yang ditempuh oleh gelombang setiap satuan waktu.
Ini bisa dilihat bab metodologinya, yaitu buka simulasi, atur simulasi menjadi OCAT, atur simulasi menjadi no end, atur damping posisi non dan tensi ke posisi high, serta tampilkan rules dan reverse length. Atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi. Tentukan nilai S untuk baca per penggaris, hitung banyak gelombang yang terjadi. Hitung panjang gelombang yang terjadi, periode dan kecepatan rambat gelombang tersebut. Adapun peralatan yang digunakan yaitu simulator, laptop, buku, dan pulpen. Di sini saya akan menjelaskan tentang, nah, kita menjadinya no end, ini osilator, stop, osilasi, slow. Jadi kita ini dampingnya kasih non dulu dan tension kasih high. Kita pasang rules dan saja. Nah, saya kemarin mengambilnya amplitudenya yaitu 0,6. Seperti ini. Frekuensinya saya mulai 0,5. Nah, bisa dilihat seperti ini dia. Normal. Tuh. Tuh. Ini adalah di sini dia itu hitung setengah gelombang. Itu di mana dia hanya punya satu lembah. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Baik, kembali lagi. Nah, ini adalah data dan ini adalah bentuknya ialah bab 4 yaitu analisis data dan pembahasan. Ini adalah analisis data di mana saya kemarin mengambil eh, contoh sampel. Di mana ini saya telah masukkannya ke dalam tabel yang diberi oleh rumus-rumus. Selanjutnya, nah ini adalah grafik lambda terhadap F, V terhadap F, lambda terhadap T, dan yang terakhir V terhadap T. Bab 5, kesimpulan yang sana. Kesimpulannya ialah gelombang adalah getaran yang merambat. Cara menentukan getaran gelombang adalah dengan cara mengalihkan lambda dengan frekuensi. Lambda dan frekuensi sangat mempengaruhi cepat rambat gelombang. Amplitudo yang sama namun dengan variasi frekuensi yang berbeda akan menghasilkan panjang, banyak, dan cepat rambat gelombang. Panjang gelombang lambda berbanding terbalik dengan frekuensi. Di mana semakin panjang gelombang, maka akan semakin rendah frekuensinya. Panjang gelombang dengan frekuensi besarannya berbanding lurus dengan cepat rambat gelombang. Yang kelima, panjang gelombang berbanding lurus dengan periode. Saran saya, itu sebaiknya sebelum melakukan praktikum diharapkan membaca modul yang diberikan. Yang kedua, memanfaatkan waktu agar praktikum yang dikerjakan mendapatkan hasil yang baik. Dan yang terakhir, ialah membantu teman yang kurang paham dalam mengerjakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, dan malam.